災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。その夏は忙しかった。昨年頻発した。Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita Jujutsu Kaisen season kedua. Jujutsu Kaisen season kedua ini bercerita mengenai masa lalu Gojo dan juga arc insiden Shibuya. Masa lalu Gojo Satoru dimulai sejak 11 tahun sebelum Yuji Itadori masuk ke SMA Jujutsu Tokyo. Gojo Satoru bersahabat dengan Suguru Geto, yakni sama-sama murid kedua di SMA Jujutsu Tokyo yang menerima tugas dari Master Tengen untuk mengantar Riko Amani kembali ke sekolah. Karakter bernama Riko Amani ternyata seorang star plasma, yakni manusia yang cocok dengan Master Tengen yang perlu berpindah tubuh setiap 500 tahun sekali. Namun banyak kelompok yang menghalangi misinya itu. Gojo dan juga Suguru harus bertarung menjaga Riko. Dan hal ini membuat Gojo Satoru harus melawan Toji Fushiguro serta beragam kutukan lainnya. Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. 災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。その夏は忙しかった。 Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan Geto yang sedang berjalan menelusuri lorong, dan dia bergumam bahwa semakin hari roh jahat berkeliaran sehingga harus dilakukan pesucian terhadap roh jahat. Di sisi lain, Utahime dan juga Mei berada di perjalanan menuju kediaman rumah hantu yang harus disucikan. Lantas Mei berkata kalau awalnya rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari presiden perusahaan restoran besar Yakiniku. Namun beberapa waktu yang lalu, rumor telah menyebar bahwa terjadi kebangkrutan. Hal tersebut membuat kediaman prasidir ditutup bahkan dijadikan sebagai tempat uji nyali. Akan tetapi semua orang yang masuk ke kediaman prasidir dinyatakan hilang dan tidak pernah kembali lagi. Faktanya, Mei dan juga Utahime diutus ke rumah hantu untuk melakukan pengecekan. Setibanya di rumah hantu, mereka berpencar mengamati sekitar. Mendadak Utahime kaget mendengar suara gerasa-gerusuk yang membuat dia semakin kepo. Di kesempatan itu Utahime bersiap memeriksa sekitar, namun sialnya Utahime malah dikejutkan dengan beberapa ekor tikus. Kemudian Utahime menjadi ketakutan. Dia berusaha kabur mencari titik temu dengan Mei. Akan tetapi Mei tiba-tiba muncul dan membuat Utahime terkejut. Alhasil Mei berkata kalau dia sudah beberapa kali mengitari tempat yang sama dan meninggalkan beberapa jejak. Hal tersebut membuat Mei semakin yakin bahwa mereka sedang berada di perut monster. Sontak Utahime kaget dan dia semakin ketakutan mendengar cerita horor dari Mei. Akhirnya Utahime memutuskan untuk berlari mencari jalan keluar dari rumah hantu itu. Sebab Mei menyuruh Utahime melakukannya agar rasa penasaran Utahime terbalas. Tiba-tiba terjadi guncangan besar dan ternyata Gojo dan kawan-kawan muncul menolong Utahime dan juga Mei agar keluar dari perut monster itu. 助けに来たよ歌姫 Lantas Utahime diledekin Gojo dan juga Geto karena kekuatannya yang terlihat seperti orang lemah. Melihat kedatangan Shoko, Utahime menjadi tenang dan dia memeluk Shoko. Alhasil Shoko menenangkan Utahime dan berkata kalau mereka sudah beberapa hari tidak bertemu Utahime. Sementara Gojo dan juga Geto masih setia menjahili Utahime yang ketakutan bahkan setelah berhasil keluar dari perut monster. Kemudian Mei berkata sepertinya mereka masih punya waktu 2 hari lagi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mendengar ucapan Mei, Utahime terharu, ternyata Mei masih begitu semangat dalam bertugas. Setelah itu, Mei menanyai keberadaan tabir.
Sedangkan Gojo dan kawan-kawan terkaget kalau mereka melupakan tabirnya. Selesai berdialog, mereka pun kembali ke sekolah. Langsung saja Gojo dan juga Geto ditemani Shoko menemui Yaga selaku penyihir tingkat 1 sekolah Jujutsu. Di kesempatan itu Yaga bertanya siapa sebenarnya yang menjatuhkan tabir dan kemudian meninggalkan manajer di TKP. Alhasil Yaga menghajar Gojo setelah mengetahui kalau Gojo adalah si pelaku. Noriteru, 先生犯人探しはやめませんか？サトルだな。Selesai dihukum, Gojo dan kawan-kawan pun bermain basket di lapangan olahraga. Gojo mengomel karena baginya kehilangan tabir bukan hal yang berlebihan. Sebab manusia biasa tidak bisa melihat rok terkutuk Jujutsu. Lalu Geto menyahut tentu saja kehilangan tabir adalah hal yang runyam. Faktanya kejadian tabir sangat penting dalam proses kerahasiaan terhadap kemunculan roh terkutuk dari penglihatan manusia biasa. Lalu Gojo mengatakan kalau menolong orang lemah adalah hal yang sangat merepotkan. Lagi-lagi Geto membantah karena orang lemahlah yang perlu dilindungi oleh orang kuat seperti Gojo. Alhasil Geto mencoba membuka pikiran Gojo dan berkata bahwa Jujutsu adalah kekuatan yang digunakan untuk melindungi orang non-Jujutsu. Namun bagi Geto semua itu hanyalah idealisme saja. Dia tidak berpikir demikian. Selesai adu argumen, Geto dan juga Gojo bertemu dengan Pak Yaga sebab mereka akan melakukan sebuah misi. Sontak saja Gojo kaget karena ternyata misinya adalah menghapus jejak kutukan dari wanita bintang plasma Tuan Tengen. Kemudian Gojo berpikir aneh-aneh dan membayangkan soal si wanita plasma bintang. Lalu Pak Yaga masuk ke ruangan untuk menjelaskan kronologi misi dari Tuan Tengen itu. Lantas Yaga menjelaskan Tuan Tengen tidak lagi menjadi manusia. Dia akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi melalui evolusi. Lantas Geto berkata proses tersebut akan membuat Tuan Tengen berubah, bahkan mereka tidak akan bisa mengenalinya. Padahal tanpa kekuatan Tuan Tengen, keamanan sekolah Jujutsu pasti akan menurun. Belum lagi soal perubahannya yang dapat mengakibatkan permusuhan dengan umat manusia itu. Makanya Tuan Tengen perlu bergabung dengan wadah plasma bintang yang cocok, serta menulis ulang informasi genetik. Alhasil, Gojo menjelaskan bahwa tubuh Tuan Tengen yang diperbarui akan berbaur sehingga evolusi tidak akan terjadi. Kemudian Pak Yaga menjelaskan ada 2 organisasi yang akan mengacau proses ini. Oleh sebab itu, Geto dan juga Gojo harus berhasil melakukan misi dengan benar. Akan tetapi apabila mereka gagal maka umat manusia akan mengalami kehancuran. Setelahnya, Gojo dan juga Geto bersiap pergi ke gedung hotel. Geto pergi mencari wajah plasma bintang kecil, sedangkan Gojo berpencar dengan Geto. Masing-masing dari mereka melawan pengacau dari kedua organisasi. この子が星漿体。その制服、光線の術師だ。ガキを渡せ。恨むなら天元を裏切る。 Alhasil Geto berhasil menyelamatkan wanita plasma wadah bintang kecil. Sementara Gojo sedang bertarung dengan perwakilan organisasi pengacau. Di sisi lain, Touji telah mendapatkan misi. Dia bersedia menangkap wadah plasma bintang kecil dan kembali beraksi seperti dulu lagi. Scene selanjutnya berada di lokasi pertandingan kapal selam. Tampak Touji sedang melihat gacoan yang telah dipilihnya. Dia merasa taruhan tersebut dapat dijadikan sebagai pemasukan. Tak lama kemudian Atsuya muncul dan berkata bahwa Touji terlihat seperti pengangguran. Lantas Touji kesal Atsuya selalu mengomentari kehidupan santainya yang sedang dijalani Touji. Lalu Atsuya mengatakan sebaiknya Touji memikirkan cara menangkap plasma bintang itu, bukan malah melihat perlombaan kapal selam. Sebelum pergi, Atsuya menanyakan kabar Megumin, anak dari Touji.
Namun Toji malah menjawab kalau dia tidak mengenal Megumi karena sudah berubah identitas. Alhasil Atsuya pun pergi karena dia malas mendengar ocehan konyol dari Toji dan memilih kembali bekerja. Di sisi lain, Geto sedang menyeduh teh hangat. Dia bersantai setelah selesai misi melindungi wanita bernama Riko. Sementara Riko belum sadarkan diri dan dia masih bersama dengan Gojo. Sontak saja Gojo kaget karena tiba-tiba Riko terbangun dan menghajar Gojo. Hal itu membuat Riko kesal mengapa dia bersama pria asing dan juga mencurigai bahwa keduanya adalah salah satu dari anggota organisasi yang ingin menculik Riko. Kemudian Kuroi selaku pelayan sekaligus pengasuh Riko muncul. Dia menunggangi hewan milik Geto. Alhasil Kuroi berkata bahwa Gojo dan juga Geto merupakan orang yang telah menyelamatkan Riko dan mereka juga bukan anggota organisasi. Lantas Geto menjelaskan tentang kekuatannya yaitu manipulasi roh terkutuk. Geto bisa mengendalikan roh terkutuk yang diserapnya. Di kesempatan itu, Riko mengatakan dengan lantang bahwa dia merupakan Tuan Tengen, dan Tuan Tengen adalah dirinya. Riko menjelaskan penggabungan tersebut akan membuat dia berubah sebagai Tuan Tengen. Sehingga Riko berkata semuanya tetap berada pada dirinya meskipun telah melalui masa penggabungan diri. Namun sejak tadi Gojo malah asyik meminta pendapat Geto soal wallpaper HP miliknya. Sontak saja Riko kesal, ternyata mereka sama sekali tidak mendengarkan ocehannya. 井上若あの喋り方だと友達もいないじゃろう。快く送り出せるのじゃ。 Sehingga Riko pun mengamuk badai. Lalu Geto dan juga Gojo menyadari bahwa Riko tidak punya teman karena berdialog dengan asal seperti orang aneh. Mendadak Riko pun sadar kalau dia telat pergi ke sekolah. Dengan sigap Riko kabur dan pergi ke sekolah. Kemudian Gojo dan kawan-kawan mengobrol ditemani oleh Kuroi. Ternyata Gojo dihubungi oleh Pak Yaga. Gojo kesal karena tiba-tiba Yaga meminta Riko melakukan hal yang diinginkannya. Sebab itu merupakan perintah dari Tuan Tengen. Padahal menurut Gojo membiarkan Riko ke sekolah adalah hal yang runyam. Setelah menutup telepon, Gojo dan juga Geto mengobrol. Geto mengatakan bahwa keselamatan Riko adalah landasan tertinggi bagi sekolah mereka. Apalagi adanya Tuan Tengen dapat melindungi sekolah. Alhasil Geto berkata kalau mereka harus membiarkan Riko lebih lama menghabiskan waktu dengan teman dan juga keluarga. Sebab setelah ini keadaan Riko sudah berbeda dari biasanya. Lalu Kuroi menyahut kalau Riko tidak memiliki keluarga karena kecelakaan saat dia kecil. Kemudian Geto berkata, berarti Kuroi merupakan keluarga bagi Riko, yang sedari kecil menggantikan posisi kedua orang tua Riko. Setelah mendengar ucapan Geto itu, dia pun tersipu malu. Sedangkan Gojo malah meminta Geto mengirimkan perlindungan untuk Riko. Alhasil Geto mengatakan kalau dia tidak memiliki kemampuan seperti Shoko, sehingga mereka harus bergegas menuju Riko. Setibanya di sekolah, mereka bertiga berpencar untuk segera menemukan Riko dan menolongnya. Lantas Geto dikepung oleh para roh terkutuk yang sedang berkompetisi untuk menculik Riko. Sebab jika mereka berhasil membawa kepala Riko selaku plasma bintang kecil akan mendapatkan hadiah uang tunai. Sehingga semua orang berlomba-lomba menjalankan misi demi uang hadiah yang dijanjikan. Alhasil Geto beraksi dengan kekuatan hebatnya. Dia mampu memanipulasi musuh dan menghabisi mereka dengan sangat mudah. Langsung saja Geto membuat ilusi dan melancarkan serangan ke lawan hingga KO. Sedangkan Gojo sudah berhasil menemukan Riko dan membawa Riko segera kabur karena sudah banyak sekali penyusup.
Di kesempatan itu, Gojo beraksi menggunakan kekuatan andalannya yaitu kemampuan tanpa batas, sehingga musuh yang mendekat dapat dihentikan oleh Gojo, apalagi dengan kekuatan tanpa batas. Hal tersebut membuat musuh kebingungan karena Gojo sangat mudah membaca serangan dari musuh. Setelahnya, Gojo mengeluarkan serangan ultimatum, sehingga Riko kaget melihat jurus yang tidak difahaminya itu. Sementara itu di sisi lain, Touji lagi asyik makan takoyaki di kedai sambil menonton acara pertandingan kapal selam. Saat makan, Touji mengangkat telepon dari Atsuya dan mereka membahas tentang plasma bintang. Alhasil Touji berkata akan sulit bagi mereka untuk menyentuh plasma bintang karena Gojo Satoru sangat kuat, apalagi Gojo mempunyai teman yang cukup hebat seperti Geto. Namun dia yakin bisa membuat Gojo dan kawan-kawan kewalahan atas serangan Lara Kroco yang berdatangan. Ketika beranjak dari kursi, tanpa sengaja Touji menyenggol pelayan hingga terjatuh. Alhasil si bapak ingin marah, namun Touji mengeluarkan tatapan yang membunuh dan membuat pria tersebut ketakutan. Ya, teman-teman. Lalu Touji meninggalkan kedai sembari berkata kepada Atsuya kalau dia ingin uang miliknya dikembalikan dengan utuh. Selanjutnya Riko kaget melihat notifikasi dari HP-nya. Langsung saja Riko membuka pesan dan dia syok mengetahui Kuroi ditangkap oleh organisasi lain. Hal tersebut tentu membuat Riko sangat khawatir. Dia dan Gojo kemudian bergegas menuju Geto. Alhasil Geto meminta maaf karena kelalaiannya Kuroi berhasil diambil oleh lawan sebagai umpan. Sebab ketika ingin membantu Kuroi melawan musuh, Geto dipaksa pergi menemui Riko. Kemudian Gojo dan juga Geto memikirkan cara agar bisa menolong Kuroi. Lantas Gojo berkata kalau mereka harus menukar Riko dengan Kuroi agar keadaan Kuroi selamat. Namun tentunya Riko palsu yang akan ditukarkan, sedangkan yang asli akan diamankan. Namun Riko menolak dan bersikeras ikut ke tempat pertukaran karena dia ingin menemui Kuroi sebelum proses penggabungan menjadi Tengen. Riko ingin mengucapkan salam perpisahan dengan Kuroi sebelum penggabungan itu. Lalu Gojo berkata kalau terjadi sesuatu dengan penyelamatan Kuroi, si Riko harus menyerah. Kemudian Riko berkata kalau dia tetap ingin menemui Kuroi untuk terakhir kalinya. Alhasil Gojo dan kawan-kawan bergegas bersiap berangkat ke TKP untuk melakukan penukaran target. Setelah misi pertukaran selesai, Gojo dan kawan-kawan berlibur di pantai untuk mengistirahatkan pikiran sembari relaxing. Tampak Gojo dan juga Riko bermain di pantai. Mereka berlarian ke sana kemari menghabiskan waktu bersama-sama. Sementara Geto dan Kuroi mengobrol sambil mengamati Gojo dan Riko. Kemudian Kuroi berkata kalau dia sangat malu karena dikalahkan dengan mudah oleh anggota organisasi lain. Padahal Kuroi sudah berlatih supaya menjadi lebih kuat, namun ternyata dia dengan mudah dikalahkan. Lalu Geto mengatakan kalau Kuroi tidak boleh bersedih, lagian keadaan sudah kembali seperti semula lagi. Lantas Geto mengajak Gojo bersiap karena waktu berjalannya misi sudah hampir tiba. Mendengar ucapan Geto membuat Riko bersedih. Dia masih ingin bersenang-senang di pantai itu. Akan tetapi Riko kembali bahagia karena Geto berkata kalau mereka masih punya waktu liburan sehari lagi. でもそろそろサトル時間だよ。あ、もうそんな時間か。すぐる戻るのは明日の朝にしよう。Selesai mengobrol, mereka pun menaiki sampan untuk segera kembali. Setelahnya mereka telah melewati hari ketiga pengawalan Riko sebelum proses penggabungan. Keesokan harinya, Gojo dan kawan-kawan berjalan-jalan. Tiba-tiba saja Gojo diserang oleh Touji menggunakan pedang hingga terluka. Sontak saja Geto kaget karena temannya mendadak diserang oleh Touji dan membuat Geto shock.
Alhasil Geto mengeluarkan Master Roh terkutuk miliknya untuk menyerang Touji. Kemudian Gojo meminta Geto untuk segera mengantarkan Riko menuju tempat penggabungan dengan Tuan Tengen. Awalnya Geto menolak, dia takut Gojo terluka dan tidak berhasil menyusul mereka. Namun Gojo meyakinkan Geto untuk secepatnya pergi. Langsung saja Geto membawa Riko dan juga Kuroi dari TKP menuju markas penggabungan. Setelahnya Gojo dan Touji pun beraksi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Akan tetapi sejak tadi Gojo kebingungan membaca serangan dari Touji. Alhasil Gojo pun kewalahan menghadapi Touji. Dia sama sekali tidak mengenali serangan yang digunakan oleh Touji. Di kesempatan itu, Touji bersiap mengajar Gojo sambil melancarkan seluruh jurus andalan. Hal tersebut membuat Gojo terluka parah. Tubuhnya mengalami cedera akibat serangan Touji. Setelah mengalahkan Gojo, dia pun bergegas pergi menuju Riko untuk menghabisinya. Sementara Geto dan kawan-kawan telah tiba di TKP. Sebelumnya Riko mengucapkan salam perpisahan kepada Kuroi. Alhasil keduanya pun menangis terseduh-seduh karena perpisahan mereka. Lalu Riko curhat dengan Geto. Dia masih ingin menikmati kebersamaan dengan temannya dan juga Kuroi. Mendengar curhatan Riko membuat Geto iba. Dia pun memutuskan untuk menenangkan Riko agar kembali ceria lagi. Sontak saja Geto kaget karena tiba-tiba kepala Riko ditembak dan Riko tergeletak di bawah tanah. Kemudian Geto kebingungan mengapa Touji berada di sana dan bagaimana dengan keadaan Gojo. Langsung saja Touji mengatakan kalau dia telah membunuh Gojo. Mendengar ucapannya, Geto menjadi kesal. Dia sangat syok mendengar omongan kosong Touji. Di kesempatan itu, Geto mengeluarkan monster roh terkutuk miliknya dan kemudian melancarkan sebuah serangan. Selanjutnya Geto bersiap mengajar Touji karena berani menghabisi temannya. Kemudian Touji menggunakan kekuatan transparan miliknya karena tidak punya kemampuan roh terkutuk. Lantas Touji mengatakan makam bintang dan penyimpanan adalah tempat yang tersembunyi. Namun Touji berkata dia memiliki masalah lain jika membawa senjata terkutuk. Energinya akan mengakibatkan Touji tidak bisa transparan. Di kesempatan itu Geto beraksi dan menembakkan Touji secara langsung dari tangannya. Sontak saja Geto kaget karena tiba-tiba Touji muncul dari arah lain. Lantas Touji menjelaskan kalau dia bisa memelihara roh terkutuk yang bisa menyimpan senjata. Apalagi Touji juga dapat menyembunyikan senjata terkutuk dan membawanya kemanapun. Hal tersebut membuat energi dari roh terkutuk Touji menjadi tidak transparan lagi, sehingga Touji menyiapkan roh terkutuk dan menyimpannya di dalam tubuhnya sendiri agar berubah menjadi kecil. Lalu dengan begitu, Touji bisa membawa senjata terkutuk keluar masuk dari penghalang. Sementara Geto masih mengamati pergerakan dari Touji supaya dapat menyerang. Kemudian Touji mengatakan tidak ada gunanya jika Touji tidak mempertahankan transparasi. Lantas Geto kesal mendengar ocehan dari Touji yang terus mengucapkan kekuatan dari dirinya. Di kesempatan itu Geto bertanya bagaimana cara Touji masuk ke makam bintang. Lalu Touji berkata kalau dia mengetahui lokasi berdasarkan jejak kaki Geto dan kawan-kawan. Alhasil Geto bertanya apakah Touji bertemu dengan Kuroi di luar. Dengan santai Touji menjawab kemungkinan Kuroi telah tewas dihabisinya.
Sontak saja Geto terkejut mendengar ucapan dari Touji, sehingga dia pun bersiap menyerang. Dikarenakan sudah sangat kesal, Geto pun melancarkan serangan. Dia bertaruh dengan Touji secara terbuka tanpa sembunyi-sembunyi. Di kesempatan itu, Geto mengeluarkan jurus andalan roh terkutuk miliknya. Akan tetapi Touji dengan mudah membaca seluruh serangan Geto. Lantas Touji mengajar Geto secara bertubi-tubi hingga KO. Namun Touji yakin Geto tidak mungkin tewas seketika. Pasti sebentar lagi Geto tersadar dan kembali ke bentuk semula. Langsung saja Touji pergi sambil membawa jasad dari Riko untuk diserahkan kepada Sonoda, ketua grup religius bintang. Setibanya di sana, Touji sangat senang karena setelah ini mereka akan mendapatkan banyak uang. Tampak Sonoda memandang jasad Riko dan berkata bahwa Tuan Tengen sangat bodoh karena ingin menggabungkan diri dengan wajah lemah seperti Riko. Lantas Sonoda berkata bahwa hubungan dunia penyihir dan perusahaan religius sangat parah, sehingga asosiasi wadah waktu dari grup religius bintang ingin memposisikan diri sebagai non-jujutsu. Kemudian Sonoda mengangkat Riko dengan kain putih. Dia sangat kesal karena Tuan Tengen ingin bergabung dengan wanita kotor seperti Riko. Akan tetapi Sonoda juga merasa tidak perlu ikut campur atas urusan para penyihir, sebab mereka akan menyerang dengan brutal kalau idealisme telah diganggu oleh orang lain. Setelahnya Touji dan Atsuya bergegas pergi karena selesai melakukan urusan dengan Sonoda. Di perjalanan, Touji mengajak Atsuya makan malam bersama dari hasil uang yang mereka peroleh. Akan tetapi Atsuya menolak sebab dia masih memiliki urusan lain dan tidak bisa pergi dengan Touji, sehingga Touji pun merasa murung. Tiba-tiba dia kaget karena Gojo muncul di hadapannya. Lantas Touji menyadari bahwa Gojo menggunakan jurus pembalik kutukan. Alhasil Gojo menjelaskan cara dia menggunakan jurus pembalik itu agar Touji tidak berhasil mengalahkannya. Hal tersebut membuat Touji kebingungan karena Gojo sangat hebat. Langsung saja Gojo menjelaskan saat Touji menebas leher Gojo, dia menggunakan kekuatan pembalik kutukan. Alhasil semua serangan Touji dihentikan oleh Gojo. Lalu Touji bersiap menyerang Gojo dan berkata bahwa pertarungan mereka belum usai. Sementara Gojo tampak lebih bersemangat. Dari tatapannya mengeluarkan kobaran semangat membara untuk menghabisi Touji. Kemudian Touji bersiap membalas. Mereka pun melakukan pertarungan dengan sangat menegangkan. Lantas Touji kewalahan menghadapi kekuatan prima terbaru milik Gojo. Dengan santai Gojo menyerang secara bertubi-tubi. Sontak saja Touji kaget melihat jurus-jurus epik yang dikeluarkan oleh Gojo. Langsung saja Gojo menyerang, sementara Touji semakin bersemangat dan memperkuat jurusnya. Yoshiki, Murasaki. いつもの自分を曲げちまった。 Setelah berhasil mengalahkan Touji, dia pun bergegas masuk. Lalu Gojo menjemput Riko dan menggendong Riko menuju acara penggabungan. Ketika sampai di TKP, Geto shock melihat Gojo yang masih hidup. Dia sangat senang bertemu temannya lagi. Langsung saja mereka pun memulai ritual. Gojo mempersembahkan Riko dan akhirnya tugas pun beres. Sementara Geto masih kebingungan. Dia merasakan hawa yang berbeda dari Gojo.
Selanjutnya diperlihatkan Geto yang sedang mengingat momen bersama Gojo dan juga Shoko. Tampak Gojo sedang berlatih ditemani oleh Shoko dan juga Geto. Lantas Shoko kaget melihat jurus yang digunakan Gojo saat menerima serangan kiriman dari Shoko dan juga Geto. Kemudian Shoko bertanya mengenai jurus ajaib Gojo. Lantas Geto menjelaskan bahwa Gojo menggunakan pemilihan target otomatis untuk teknik terkutuk. Lantas Gojo berkata bahwa dirinya merupakan target, namun selama ini dia melakukan secara manual dan sekarang menjadi otomatis. Dengan begitu, teknik terkutuk tanpa batas bisa dipertahankan dengan sumber daya yang sangat minimal. Dan dia berkata jika masih berada dalam jangkauannya, teknik terkutuk pembalik akan terus aktif. Setelahnya terlihat Gojo dan juga Geto yang masih mengobrol. Dan kembali ke masa sekarang, Geto pulang ke rumah untuk membersihkan dirinya. Dia sangat stres menjalani beberapa hari terakhir. Setelah mandi, Geto keluar dan dia duduk di depan mesin minuman bersama Junior Haibara. Lantas Haibara menjawab pertanyaan dari Geto. Dia tidak pernah memikirkan permasalahan terlalu dalam agar tidak stres. Kemudian Haibara mengatakan dengan lantang kalau dia hanya ingin terlihat berguna untuk para senior dan kemudian menyemangati mereka. Tidak lama seorang wanita muncul. Dia terlihat sangat cantik dan tinggi serta berambut kuning. どんな女がタイプかな？どちら様ですか？失礼します。後輩？素直で可愛いじゃないか。 Lantas Haibara pergi meninggalkan kedua insan karena mereka akan mengobrol. Di kesempatan itu Yuki mengatakan kalau Haibara merupakan junior yang manis dan lucu. Lalu Geto menyahut harusnya Haibara lebih waspada menilai orang lain. Alhasil Geto menyadari bahwa Yuki merupakan penyihir kelas atas, namun jarang mendapatkan misi serta orang yang tidak berguna dan bermalas-malasan. Lalu Geto dan Gojo melihat keadaan Minami yang sangat kritis karena terluka saat melakukan tugas. Selang beberapa waktu Geto pun sudah tidak tahan dan dia harus melakukan sesuatu agar keadaan membaik. Alhasil Geto mempersiapkan segala sesuatu untuk menghabisi warga desa selaku non-penyihir Jujutsu, sehingga telah tersebar bahwa Geto menghancurkan desa dan melenyapkan semua orang menggunakan teknik manipulasi roh terkutuk. Kemudian Gojo shock mendengar kabar tersebut. Dia menanyakan kepada Pak Guru Yaga, namun Gojo masih belum percaya. Dia terus membantah tuduhan tentang pemfitnahan Geto, sehingga Gojo ingin menemui Geto untuk menanyakannya sendiri. Di sisi lain, Geto pun bertemu Shoko. Dia memberikan mancis kepada Shoko untuk membakar rokok. Kemudian Shoko kaget melihat kemunculan Geto. Dia bertanya soal rumor yang sedang beredar. Langsung saja Shoko menghubungi Gojo dan mengabarkan bahwa dia sedang bersama Geto. Alhasil Gojo bergegas menemui Geto untuk menanyakan gosip tentang rumor tersebut. Setelah usai mengobrol dengan Shoko, mereka berpencar dan kembali ke tempat masing-masing. Tidak lama Gojo muncul dari kerumunan. Dia berteriak memanggil Geto sembari menanyakan soal pembunuhan para warga. Namun Geto dengan santainya mengatakan kalau dirinya memang membunuh warga desa. Hanya saja Gojo masih belum percaya mengapa Geto tega membunuh orang tua juga. Hal tersebut membuat Gojo kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengan Geto sampai merubahnya menjadi seperti itu. 君は五条悟だから最強なのか。殺したければ殺せ。 Esoknya Gojo bertemu dengan Megumi dan ingin membahas soal Toji selaku ayah Megumi. Namun Megumi menjawab kalau dia sudah tahu apa yang terjadi. Dikarenakan beberapa waktu lalu ibunya juga menghilang dan kejadian terulang kembali.
Namun Gojo tidak yakin mengapa bocah SD seperti Megumi begitu bijak. Alhasil Gojo menyadari Megumin begitu dewasa. Sebelum pergi, Gojo berkata dia ingin melihat Megumi menjadi orang yang kuat sehingga bisa melampaui Gojo. Dan hal itu membuat Gojo dekat dengan Megumi sampai dia dewasa. そこに行けば積み木は幸せになれるのか。それ次第だ。あとは任せなさい。 Cerita pun diperlihatkan Itadori dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan. Hanya saja sepertinya Megumi ingin pulang duluan. Alhasil, Itadori dan juga Nobara mengantar Megumi ke taksi. Setelah Megumi pergi, Itadori akan lanjut jalan-jalan dan dia masih ingin menonton bioskop. Lantas Itadori pun mengajak Nobara menonton bersamanya. Lalu Nobara bertanya film bergenre dan juga berjudul apa yang dilihat oleh Itadori. Di kesempatan itu, Itadori dengan bangga menyatakan dia ingin menonton film manusia cacing. Sontak saja Nobara menjadi syok mendengar ucapan bodoh dari Itadori. Kemudian Nobara pun menolak mentah-mentah dan dia sangat jijik melihat cacing. Hanya saja Itadori memaksa karena filmnya bergenre cinta. Langsung saja Itadori menjelaskan seorang profesor memiliki penelitian dan dia sangat penasaran dengan manusia cacing. Oleh karena itu profesor segera membuatnya. Dia begitu antusias. Tidak lama eksperimen yang dilakukan berhasil dan dia menyelesaikan pembuatan manusia cacing. Kemudian si manusia cacing keluar dan menghancurkan laboratorium. Setelahnya, manusia cacing pergi menyusuri jalanan dan dia bingung harus kemana. Bahkan manusia cacing merusak jalanan dan juga rumah warga karena kebingungan. Hanya saja akhirnya manusia cacing menemukan tempat yang aman, sehingga manusia cacing berlindung di sana dan beristirahat. Lalu seorang wanita muncul dan dia menuju rumah kosong tempat manusia cacing berteduh dari berbagai macam cuaca. Melihat manusia cacing yang sendirian, wanita itu mulai mendekatinya. Alhasil lama-kelamaan hubungan manusia dan juga manusia cacing bertambah dekat dan mereka juga memiliki anak cacing. Namun ternyata keluarga si wanita tidak terima dan menghajar manusia cacing hingga dia tewas. Sementara anak-anak cacing keluar mengelilingi keluarga wanita. Tampak mereka begitu sedih atas penderitaan yang didapat oleh sang ayah. Mendengar cerita dari Itadori membuat Nobara menjadi mual, sehingga Nobara beranjak meninggalkan Itadori yang dimabuk oleh film cacing. Akhirnya mereka pun berpencar, Nobara masih ingin belanja. Di sisi lain, Mei dan juga Todo akan merekomendasikan murid untuk dijadikan penyihir tingkat 1. Setelah selesai mengobrol dengan Gaku Ganji, mereka pergi main tenis. Sehingga terjadi perdebatan antara Todo dan juga Mei. Mereka saling menyalurkan emosi lewat pujian tenis. Selesai bermain, Mei meninggalkan Todo dengan kelelahan. Apalagi Mei mengatakan kali ini Todo sudah merekomendasikan Itadori. Dia tidak bisa terlalu mendekat kepada Itadori. Hal tersebut membuat Todo galau dan dia menjadi kalah main tenis akibat perkataan itu. Sebelumnya, Itadori dan kawan-kawan sudah mendapatkan misi untuk menemui tersangka bernama Meru yang bekerja sebagai informator, serta kemungkinan ada beberapa orang yang bekerja sama dengan penggunaan kutukan. Nah, oleh karena itu, Meru dicurigai dan dia yang paling patut disangsikan. Kemudian Utahime mengajak Itadori dan kawan-kawan ke gedung tempat Meru disembunyikan. Akan tetapi ketika sampai, Meru sudah menghilang, sehingga mungkin saja pihak lawan yang menyelamatkan Meru. Setelahnya Itadori dan kawan-kawan bergegas pergi untuk bermain. Kembali ke momen sekarang, Nobara baru siap belanja dan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Yuka. Faktanya Yuka merupakan teman SMP Itadori yang sangat menyukai Itadori. Sehingga Yuka meminta Nobara untuk membantunya mendekati Itadori. Langsung saja mereka mengobrol di kafe. Yuka begitu bersemangat. Alhasil Nobara menghubungi Megumi untuk segera datang, sebab hanya Megumi yang paling kenal si Itadori. Setibanya di kafe, Megumi menceritakan tipe wanita Itadori. Dikarenakan Yuka sudah berubah drastis dari gendut ke langsing, Nobara yakin Itadori akan naksir. Apalagi sekarang Yuka jauh lebih tinggi dari SMP dulu. Kemudian Nobara dan kawan-kawan memanggil Itadori datang. Ketika Itadori sampai, awalnya dia tidak kenal dengan Yuka, tapi ternyata dia mengingatnya sehingga Yuka menjadi senang. Tetapi Nobara dan juga Megumi yakin kalau ingatan Itadori hanya kebetulan. Diperlihatkan kisah masa lalu Yuka dengan Itadori.
Tampaknya Yuka begitu naksir dengan Itadori sehingga dia menguping pembicaraan Itadori dan juga teman-temannya. Setelahnya, Yuka bergegas pulang, walaupun Itadori menyukai tingkah Yuka, tetap saja Yuka tahu diri. Bahkan Yuka berpapasan saat pulang dengan Itadori, tapi Yuka pura-pura cuek. Kembali ke masa sekarang, Itadori dan kawan-kawan telah selesai nongki sehingga mereka bersiap pulang. Di sisi lain, Mahito dan juga Geto telah sampai ke ruangan Meru. Alhasil Mahito ingin menyerang Meru hingga Geto sempat menahan. Hanya saja, pertarungan telah terjadi karena kemarahan dari Mahito. Tapi sebelumnya Geto menyembuhkan segala luka Meru terlebih dahulu. Akhirnya pertarungan berlangsung sengit. Hal tersebut membuat Meru berpikir untuk meminta bantuan kepada Gojo saja. Setelah mengantar ke stasiun, Itadori bergabung bersama Nobara dan juga Megumi. Kemudian dia mengajak mereka berdua menonton bareng. Meskipun menolak, Itadori terus memaksa dan membuat Nobara dan juga Megumi terpaksa ikut. Ketika selesai nonton, Nobara dan juga Megumi merasa mual melihat cerita konyol di bioskop tentang cacing. Sementara Itadori begitu bahagia melihat tontonan yang menarik baginya. Selanjutnya, pertarungan antara Meru dan juga Mahito masih terus berlanjut. Di kesempatan itu Mahito melancarkan serangan kepada Meru. Hanya saja, Maru akan tetap membalas meskipun kesulitan. Lantas Maru pun memikirkan cara agar Mahito bisa dikalahkan. Dikarenakan Geto tidak campur tangan sedikit dan memudahkan Maru. Oleh karena itu Maru pun menyerang Mahito secara berturut-turut. Namun tetap saja, Mahito bisa terus bangkit lagi dan lagi. Sehingga Maru pun kesal dan dia mencoba teknik untuk menghancurkan jiwa Mahito. Lalu Mahito pun bangkit lagi setelah diserang oleh Maru dan membuat Maru menjadi kaget. Sehingga Maru menyerang Mahito dengan brutal dan dia melancarkan serangan berturut-turut. Lantas Maru mengira dia sudah begitu keren karena bisa menghancurkan Mahito. Namun ternyata Mahito muncul lagi dan dia menyerang Maru bertubi-tubi. Hal tersebut membuat Maru keheranan mengapa Mahito bisa bangun lagi. Lantas Mahito pun terbangun menggunakan sayapnya, sedangkan Maru lagi memikirkan rencana. Langsung saja Maru melakukan penyerangan dan dia menggunakan senjata untuk menghancurkan Raga. Kemudian peluru yang ditembak oleh Maru mengenai Mahito. Lantas Mahito pun mengira peluru tersebut tidak berefek kepadanya. Akan tetapi ternyata peluru tersebut menghancurkan tangan Mahito. Bahkan fisik Mahito meledak-ledak diserang peluru Maru. Sehingga Maru mengira dia telah mendapatkan kemenangan. Di kesempatan itu, Maru melancarkan aksinya dan dia mengira Mahito telah kalah. Oleh karena itu Maru juga ingin melenyapkan Geto agar dia bisa segera pergi. Sebab pasti teman-temannya ingin bertemu dengan Maru. Lantas Geto pun tersenyum dan dia mengetahui teknik yang dilakukan oleh Maru. Lantas Geto bergumam, dengan masuk ke dalam domain, Maru bisa menghancurkan Mahito. Namun sepertinya Maru tidak menyadari rencana Geto dan juga Mahito. Langsung saja Maru menyerang Geto dan dia menggunakan teknik domain sederhana lagi. Walaupun hanya sisa satu dari pertarungan, Maru bangga bisa menyerang. Sontak saja Maru kaget karena tiba-tiba Mahito bangkit kembali dan dia menyerang dengan brutal. Alhasil serangan demi serangan dilayangkan agar Maru kalah. Akhirnya Maru tidak bisa menghabisi Geto, untuk menyerang Mahito saja sudah tidak bisa. Sehingga Maru menjadi kesal dan dia hanya meratapi kekalahannya. Sementara Geto dan juga Mahito bergegas pergi. Mereka menang karena sudah memperkirakan strategi dengan matang. Kemudian Geto dan juga Mahito melanjutkan perjalanannya. Lantas Geto pun mengambil tabir yang sudah selesai yang akan digunakan untuk malam Halloween. Kemudian telah terjadi pemasangan tabir di wilayah kota. Hal tersebut membuat para manusia menjadi panik. Mereka terkurung di dalam satu tempat. Hanya saja di sana tidak ada hal yang mengerikan, sebab para iblis dan juga yang lainnya telah diasingkan ke tempat yang berbeda. Sehingga para manusia mulai heboh akibat kurungan tersebut. Bahkan para berandalan memanfaatkan situasi untuk mengganggu orang lain. Setelahnya, para warga sibuk mencari keberadaan Gojo. Sebab desas-desus telah menyebar bahwa Gojo yang bisa menolong mereka. Kemudian Gojo pun muncul dan dia mengejutkan para warga. Di sisi lain, Atsuya dan juga rekan sedang menunggu penyerangan. Apalagi mereka hanya melanjutkan bagian Gojo yang akan melawan musuh. Ketika sisi musuh yang kabur muncul, Atsuya dan juga rekan menghabisi mereka. Oleh karena itu, keduanya lagi asyik menunggu sambil mengobrol. Sedangkan Megumi dan kawan-kawan sedang bertemu, dan Ichiji bertanya soal keadaannya.
Lantas Ijichi mengatakan bahwa mereka harus keluar dari tabir atau memanggil asisten pengawas agar bisa menghubungi orang lain. Kemudian Nanami pun berkata situasi begitu merepotkan. Lalu Ino menyahut dan menjelaskan tentang tabir kepada Megumi. Hanya saja Nanami langsung ikutan dan dia mengatakan ini tidak perlu mengajari orang berbakat seperti Megumi. Sehingga Ino pun kesal padahal dia sudah bersikap keren. Di sisi lain, Akari lagi bertemu dengan Nobara dan juga penyihir lain. Kemudian Akari pun heboh sendiri. Mereka harus menemukan pengguna kutukan yang menurunkan tabir. Namun Nobara dan kawan-kawan ingin segera meluncur, tetapi Akari meminta mereka berjaga dahulu untuk sementara. Lantas Gojo sudah sampai di TKP. Dia membuat para warga kebingungan. Akhirnya Gojo yang mereka tunggu datang juga. Selanjutnya Shin pun berada di stasiun kereta api. Gojo sedang mengamati sekitar. Lantas Gojo berkata musuh telah membuat tirai yang sangat mirip agar menjebak orang biasa. Akhirnya Gojo pun mengerti tujuan dari musuh dan dia akan segera beraksi melawan para monster. Di sisi lain, Itadori dan juga Mbak Mei lagi mengobrol membahas tentang strategi misi. Sedangkan Uwi sigap untuk memberikan kenyamanan kepada Mbak Mei. Di kesempatan itu, Uwi menyiapkan kain di batu agar Mbak Mei duduk di atasnya. Kemudian Uwi meminta Itadori memegang barang bawaannya. Setelahnya Uwi mempersilahkan Mbak Mei untuk duduk, sebab Uwi tidak ingin orang yang dihormatinya kelelahan. Selesai menaruh kain, Uwi mengambil barang tadi dan meletakkannya di samping Mbak Mei. Di kesempatan itu Uwi berkata, Gojo begitu beruntung dibantu oleh Mei dalam menjalankan misi. Lantas Mei berkata kalau Gojo bukanlah orang biasa, dia sangat istimewa dan begitu dibutuhkan. Hanya saja Itadori merasa tersindir, sepertinya dia adalah orang yang paling biasa di antara para penyihir Jujutsu. Tampak Mei dan juga Uwi masih sibuk mengobrol membahas orang istimewa dan juga biasa. Setelahnya Mei mengatakan rencana telah diubah, apalagi di Shibuya telah dipasang tirai aneh oleh musuh. Hal tersebut membuat Mei dan kawan-kawan harus melancarkan serangan segera. Kemudian Mbak Mei meminta Itadori untuk memilih. Dia ingin menyerang manusia setengah monster atau monsternya langsung, sebab ada manusia yang telah dirubah menjadi monster. Hanya saja Mbak Mei yakin Itadori bisa menjalankan misi dengan benar. Alhasil mereka pun berpisah, Itadori sendirian menuju manusia monster. Di sisi lain Gojo bertemu dengan para monster inti. Faktanya, mereka adalah monster yang akan mengacaukan Gojo. Bahkan para monster telah meminta pendapat kepada Geto tentang cara penyerangan Gojo. Apalagi Geto begitu mengenal kehebatan dan juga teknik serangan Gojo. Lantas Gojo pun beraksi, dia akan menyerang para monster. Diperlihatkan saat monster satu mengobrol bersama Geto. Di kesempatan itu Geto menyarankan agar monster satu menyerang saat Gojo dalam keramaian. Sehingga monster pun mengeluarkan para manusia ke tempat Gojo. Oleh karena itu, para manusia akan mengganggu konsentrasi Gojo. Lalu Geto juga menginfokan berbagai teknik yang dilakukan oleh Gojo agar monster satu bisa menang. Kembali ke masa sekarang, Gojo sudah sadar dengan rencana para monster. Hanya saja bagi Gojo semua itu sia-sia dan mereka tetap saja tidak mampu mengalahkan Gojo. Di sisi lain Itadori lagi asyik melawan monster. Kemudian Itadori melihat tabir yang sudah ditancapkan, sehingga Itadori harus menyingkirkan monster agar dapat melepaskan tabir. Langsung saja Itadori beraksi. Awalnya monster mengira dia bisa menang. Hanya saja Itadori begitu hebat dan dia melancarkan serangan secara brutal. Hal tersebut membuat musuh kebingungan, bahkan dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Lantas Itadori pun menyerang tanpa henti hingga monster kewalahan. Akhirnya Itadori dapat mengalahkan monster dengan melepaskan tabir. Sementara Mbak Mei dan juga Uwi telah selesai bertugas dan mereka menunggu Itadori. Ternyata Itadori secepat itu melawan musuh dan mereka bertemu kembali. Alhasil Mbak Mei memuji Itadori yang begitu santai dalam misi, padahal pekerjaan Itadori cukup sulit. Tapi Mbak Mei senang karena Itadori jauh lebih berkembang pesat. Namun Itadori hanya menanggapi santai perkataan dari Mei. Sehingga Uwi pun kemudian marah, harusnya Itadori merasa tersanjung dipuji oleh Mbak Mei. Alhasil Itadori meralat reaksinya dari datar ke antusias agar Uwi menjadi senang. Di sisi lain Gojo telah beraksi dan dia bersiap melawan para monster licik. Kemudian para monster itu menyerang Gojo. Mereka ingin mengecoh,
Tapi Gojo menggunakan teknik yang jauh lebih bagus. Bahkan para monster tidak bisa menghancurkan Gojo sama sekali. Di kesempatan itu Gojo naik ke atas besi dan dia mengatakan para monster begitu lemah. Sebab Gojo sangat paham dan bisa membaca strategi penyerangan monster. Sehingga para monster dibuat kesal dengan kehebatan Gojo. Selanjutnya diperlihatkan Itadori dan juga yang lainnya yang mengungkapkan siapa Gojo sebenarnya. Faktanya bagi masing-masing dari mereka Gojo adalah si penyelamat dan juga benteng perlindungan. Bahkan Gojo juga orang yang dipenuhi dengan tanggung jawab, namun tetap saja dia sembrono. Hal tersebut membuat orang-orang sekitar Gojo mengaguminya. Lantas Gojo pun beraksi, dia harus melawan musuh. Akan tetapi Gojo diharuskan memikirkan cara untuk menyelamatkan banyak orang. Meskipun sebagian besar akan lenyap, Gojo masih terus berusaha agar manusia dapat diselamatkan. Kemudian Gojo berkata tidak semudah itu monster satu dan juga yang lainnya menyerang Gojo. Akan tetapi Gojo harus tetap waspada dengan kemampuan musuh. Di sisi lain, Itadori dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Sontak saja Itadori kaget melihat manusia termenung di stasiun. Lantas Itadori menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Hanya saja Itadori kebingungan melihat si manusia biasa yang begitu stres. Di kesempatan itu Itadori mendekatinya, dan tiba-tiba wanita itu curhat soal monster. Sebab di kereta terdapat banyak monster dan hanya dirinya sendiri yang manusia. Sehingga si wanita segera keluar dari kereta dan menunggu kereta lainnya. Akan tetapi, wanita itu malah berubah menjadi monster. Sontak saja Itadori kaget ternyata ini adalah manusia setengah monster yang dimaksud. Hal tersebut membuat Itadori kebingungan. Sementara Gojo masih disibukkan dengan pertarungannya. Lantas monster satu ketakutan melihat amarah Gojo. Apalagi mereka telah melenyapkan beberapa orang. Alhasil Gojo pun kesal dan dia membunuh monster 2, yaitu teman si monster 1. Langsung saja Gojo menghabisi monster dengan serangan brutal. Melihat kejadian itu monster 1 ketakutan dan dia bersiap kabur. Kemudian monster 1 pun berteriak meminta temannya untuk membantu. Hanya saja meski bergerak, rekannya hanya mampu menghancurkan manusia bukan Gojo. Sehingga Gojo dengan mudah menghentikan serangan musuh sebelum mengenai dirinya. Sehingga para monster ketakutan dan mereka semakin waspada menghadapi Gojo. Lantas Gojo pun melancarkan aksinya, dia sudah begitu muak. Lalu Gojo membaca serangan musuh dan dia memikirkan strategi untuk menyelamatkan manusia. Tidak lama muncul Mahito dan dia merupakan musuh yang ingin dilawan. Di kesempatan itu Mahito menyerang Gojo tetapi tidak kena sama sekali. Kemudian Mahito pun kagum dan dia tidak boleh terlalu meremehkan kekuatan Gojo. Apalagi Gojo merupakan penyihir paling kuat. Oleh karena itu, Mahito memikirkan cara terlebih dahulu sebelum menyerang. Dikarenakan situasi semakin genting, Gojo pun beraksi. Dia memindahkan raga para manusia ke tempat lain sebab Gojo tidak ingin jumlah kematian manusia semakin meningkat. Lalu Gojo pun menggunakan sihir cepat untuk memindahkan para manusia. Dalam hitungan detik saja, Gojo yakin dirinya bisa menolong para manusia. Langsung saja Gojo beraksi, dia menyerang para monster dan memindahkan manusia ke tempat yang aman. Lantas Gojo begitu hebat menyelesaikan misi secara cepat. Dikarenakan telah selesai, Gojo pun mengistirahatkan dirinya. Hanya saja Geto tiba-tiba muncul dan memasang jebakan agar Gojo tertangkap. Kemudian Geto pun menghentikan sekitar agar keadaan menjadi hening. Di kesempatan itu Geto berkata dia adalah serangga terakhir untuk Gojo. Lantas Gojo pun melamun memikirkan banyak momen yang dilaluinya bersama Geto. Sontak saja Gojo kaget karena Geto menyerang dirinya. Sehingga Gojo pun jaga jarak kebingungan melihat Geto. Akan tetapi Gojo yakin itu bukan Geto yang sepenuhnya. Sehingga Geto kesal mengapa Gojo begitu cerdik mengetahui setiap pergerakan orang. Apalagi Gojo bisa tahu kalau tubuh Geto dikendalikan. Lantas Geto KW membuka otaknya dan dia mengatakan telah mengendalikan Geto. Namun dia begitu senang karena bisa mendapatkan tubuh Geto. Apalagi Geto cukup kuat sehingga sangat dibutuhkan oleh Geto KW. Alhasil Geto berkata sebentar lagi mereka akan bertemu kembali. Oleh karena itu Gojo harus mempersiapkan dirinya. Sebab Gojo merupakan orang yang terlalu kuat. Hal tersebut membuat Geto KW marah. Gojo telah menghalangi rencana busuknya. Kemudian Geto KW jadi kesulitan dan melakukan hal apapun. Makanya, Geto KW begitu ingin menyingkirkan Gojo si pahlawan super terkuat di bumi.
Sementara Gojo malah menjadi galau dan dia sedih kehilangan Geto yang asli. Sehingga Geto KW pasti akan kembali untuk mengantarkan Gojo Satoru. Selanjutnya Itadori kaget mendengar suara-suara panggilan. Lantas Itadori mengempaskan alat pendengar agar hancur. Sebab Itadori takut suara itu berasal dari musuh yang ingin mengincarnya. Hanya saja Itadori berhenti saat Maru mengatakan dia adalah rekan Itadori dan kawan-kawan. Dikarenakan Maru juga orang penting di sekolah mereka, sehingga Itadori percaya dan mendengarkan ucapan dari Maru. Di kesempatan itu Maru mengatakan bahwa Gojo Satoru disegel oleh musuh. Sontak saja Itadori dan kawan-kawan kaget mendengar berita buruk tersebut. Apalagi Gojo adalah sumber penyelamat bagi umat manusia. Sehingga kehilangan Gojo cukup mengejutkan, sebab Gojo merupakan orang yang sangat kuat. Oleh karena itu, Itadori dan kawan-kawan merasa tidak yakin bahwa perkataan Maru benar. Sehingga Mei meminta Maru untuk memberikan bukti kepadanya. Akan tetapi Maru tidak memilikinya, dan dia saja sudah dilenyapkan oleh Mahito. Namun Maru masih mempunyai jiwa yang disimpannya di benak kecil. Alhasil Maru meminta dengan begitu hormat agar Mei dan kawan-kawan mendengarkan instruksi darinya. Dikarenakan Gojo Satoru harus segera keluar dari penjara setelan. Alhasil, mereka mendengar ucapan dan juga pengarahan dari Maru. Di sisi lain, Gojo masih kebingungan melihat Geto KW yang menggunakan raga orang lain. Kemudian Mahito pun muncul dan dia ikut nimbrung dalam obrolan. Sedangkan Gojo kesal sebaiknya Geto KW segera menyegel saja. Dia sudah bosan mendengar ocehan Geto dan kawan-kawan. Lantas Mahito dan juga Minta akan berpencar melakukan tugas masing-masing. Sedangkan Geto KW harus tetap di sana menjaga penjara segel Gojo. Sontak saja mereka terkejut melihat penjara segel jatuh dan menimbulkan kerusakan pada lantai. Sebab Gojo di dalam ingin menghancurkan penjara segel agar bisa keluar. Saat Mahito dan juga kawan-kawan pergi, Geto mengamati penjara segel. Lantas Itadori dan kawan-kawan beraksi dan mereka pun berpisah dan melakukan misi. Di kesempatan itu Itadori berlari kencang dan dia menuju gedung tinggi. Ketika sampai, Gojo berteriak kencang memanggil nama Nanami, sehingga Nanami dan kawan-kawan mendengar teriakan Itadori. Langsung saja mereka bergegas menuju Itadori. Namun Itadori masih terus berteriak, tetapi dia disadarkan bahwa Nanami sudah datang. Dikarenakan mendengar berita buruk, Nanami akan melancarkan aksinya, sehingga Itadori dan juga Megumi dititipkan kepada Ino. Hal tersebut membuat Ino senang dan dia dipercayai untuk memimpin Itadori dan juga Megumi. Setelahnya, Ino pun mengatakan kerugian saat Gojo menghilang. Padahal Itadori dan juga Megumi sudah mengerti, tetapi Ino ingin terlihat keren. Hanya saja mereka sudah biasa dengan tingkah konyol orang lain. Lantas Ino pun mengatakan mereka harus segera menghancurkan segel Gojo demi penyelamatan. Sebab Gojo merupakan orang yang begitu penting dan harus selamat. Langsung saja mereka bertiga bergerak pergi. Selanjutnya Itadori dan kawan-kawan telah tiba di suatu tempat dan mereka melihat adanya penghalang untuk penyihir. Tampak Itadori menghajar tirai dengan begitu dahsyat, sehingga Ino yakin Itadori orang yang kuat selevel dengan Nanami. Hanya saja bagi Megumi berpikir mereka harus menemukan cara untuk segera menghancurkan pokok penghalang. Kemudian Ino pun menjelaskan sepertinya tameng penjaga digunakan oleh orang yang menurunkan tabir. Oleh karena itu, pasti si pemilik tabir berada di sekitarnya. Hanya saja tabir tidak mengelilingi sekitarnya sehingga pemilik tetap berada di luar tabir. Hanya saja, tabir yang terkena serangan Itadori masih utuh, sehingga mereka harus memikirkan cara untuk menghancurkannya. Kemudian Tono si pengguna kutukan yakin bahwa Itadori dan kawan-kawan menyadari pelindungnya kokoh. Kemudian Tono pun mengobrol dengan rekannya yang satu seorang nenek, yang satu lagi adalah seorang om-om. Sehingga Tono dan kawan-kawan mulai berdiskusi, membahas strategi. Hanya saja Itadori dan kawan-kawan muncul. Itadori menangkap Tono dan kawan-kawan. Namun tidak semudah itu mereka melepaskan dirinya. Di kesempatan itu Tono memilih untuk melawan Itadori dan juga Megumi. Sementara Ino sudah dipercayakan untuk menjaga keduanya. Oleh karena itu Ino memilih pengguna kutukan yang lebih kuat. Langsung saja Ino melawan si om dan juga si nenek. Sementara Itadori dan juga Megumi melawan si Tono saja. Lantas Itadori pun memulai serangan bersama Megumi. Tampak mereka begitu bersemangat menjalani pertarungan. Hanya saja Tono juga kuat dan dia mampu menghentikan segala serangan dua penyihir hebat. Lantas Itadori pun melancarkan aksi dan dia begitu kesal dengan Tono.
Sama seperti Itadori, si Megumi sudah mulai beraksi. Hanya saja Tono begitu santai dan dia kuat dan dalam kondisi prima. Sementara Itadori dan juga Megumi sudah cukup lelah sehingga Tono menjadi gembira. Apalagi, Tono memiliki teknik sihir misterius yang mampu mengalahkan Megumi dan juga Itadori. Dikarenakan penasaran, mereka pun menyerang Tono secara brutal. Lagi-lagi Tono selamat membuat Megumi menjadi kesal. Di kesempatan itu, Megumi mengeluarkan jurus kelincinya. Lantas para kelinci mengunci Tono dan mereka mengelilingi Tono. Momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemilihan strategi. Kemudian Megumi yakin bahwa Tono punya sihir pembalik. Oleh karena itu, setiap serangan yang dilontarkan tidak membuat Tono menjadi gentar. Namun Megumi dan juga Itadori tetap semangat melancarkan aksi mereka. Sedangkan Ino lagi asyik melawan Om dan juga Nenek. Sebab Nenek selalu dilindungi oleh Om, makanya Ino menjadi heran. Lalu Ino ingin menyingkirkan Om dari si Nenek. Di kesempatan itu Ino meluncur, tetapi serangan dia tidak mempan. Padahal Ino telah menggunakan kekuatan peningkatan. Supaya Ino bisa menjadi penyihir kelas atas dan mengalahkan pengguna kutukan. Langsung saja Ino menggunakan teknik pemanggilan arwah atau pemanggil binatang kemunjuran. Faktanya, teknik itu merupakan teknik menjadikan diri sendiri sebagai mediasi dengan cara menutupi wajah si pengguna. Ketika ingin menyerang Om dan juga Nenek, keadaan berpihak kepada Ino. Namun sialnya pada menit berikutnya suasana telah berubah. Kemudian Nenek pun selesai membacakan mantra terakhir sehingga wajah Om berubah menjadi pria lain. Hal tersebut membuat Ino kebingungan karena terdapat kekuatan penyempurnaan pada si Om. Sementara Itadori dan juga Megumi sedang menemukan cara untuk menghancurkan Tono. Sebab Tono mempunyai teknik pembalik kutukan sehingga serangan besar yang dikirim untuknya berubah menjadi kecil. Kemudian Itadori dan juga Megumi beraksi, mereka akan menyerang Tono menggunakan kekuatan besar dan juga kecil secara bersamaan. Selanjutnya Nanami mencari keberadaan Ichichi dan rekan yang lainnya. Hanya saja Nanami dikagetkan dengan keadaan Ichichi. Sontak saja Nanami shock, Ichichi dibunuh oleh seseorang, sehingga Nanami ingin melakukan penyelamatan. Hanya saja, Ichichi sudah sangat sekarat dan Nanami pun sudah pasrah. Oleh karena itu Nanami mencari keberadaan asisten pengawas. Makanya Nanami begitu kesal saat melihat mayat para pengawas yang dibunuh secara brutal. Langsung saja Nanami bergegas pergi mencari si pembunuh. Sementara Mia lagi asyik bertarung dan dia begitu keji menghajar musuh. Akan tetapi para musuh meminta maaf dan meminta ampunan kepada Mei. Namun Mei tidak segan membunuhnya dan dia melancarkan serangan brutal. Di sisi lain, Haruta telah muncul dan dia menemukan Nobara dan juga Mbak Akari. Langsung saja Haruta si pembunuh Ichichi menyerang Nobara, sebab Haruta begitu kesal karena terus menemukan lawan pria. Di kesempatan itu, Haruta melancarkan serangan. Hanya saja Nobara tidak tinggal diam dan menyuruh Mbak Akari untuk pergi. Kemudian Haruta pun mengirim senjatanya untuk mencari Mbak Akari. Sedangkan Haruta sendiri lagi asyik melawan Nobara. Walaupun Nobara bersikeras, tetap saja Haruta lebih kuat. Dia mendapatkan serangan dan juga terjatuh. Sedangkan senjata si Haruta telah melukai Mbak Akari. Sehingga Nobara kemudian kabur dan mencari Akari, lalu Haruta pun mengikuti Nobara. Langsung saja Haruta menyerang Nobara lagi dan lagi. Namun Nobara berusaha untuk membalas serangan dari Haruta. Akan tetapi, Nobara sudah kewalahan, dan tiba-tiba Nanami muncul menyelamatkan Nobara. Sontak saja Nobara shock menyaksikan penyihir tingkat 1 menyelamatkannya. Kemudian Haruta melawan Nanami dan mereka pun beradu kekuatan. Hanya saja kekuatan Haruta tidak sebanding dengan Nanami. Tampak Haruta sudah babak belur dan Nanami sangat emosi karena Haruta menghabisi para asisten pengawas. Akhirnya Nanami pun menghancurkan Haruta, apalagi emosinya sudah tidak terkontrol. Setelahnya, Nanami membawa kedua wanita itu duduk untuk beristirahat. Lalu Nanami bersiap pergi melanjutkan perjalanan. Ketika Nobara ingin ikut, Nanami melarangnya, sebab membawa Nobara bisa jadi beban untuknya. Sementara Mbak Mei yang telah menghabisi musuh malah bertemu lagi dengan tamu tidak diundang. Tampak Geto menghampiri Mbak Mei dan dia memberikan monster cacar yang berbahaya sebagai lawan untuk Mbak Mei. Jika Mei mengalahkan monster, dia bisa melawan Geto setelahnya. Sehingga Mei pun melancarkan serangan dan dia begitu semangat melawan monster. Lantas ceritanya pun bersambung sampai di sini.